Sultan-sultan Arab kan pada kaya-kaya, tapi kenapa malah lebih banyak orang China yang invest di Indonesia? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Sultan Qatar, 2,1 miliar dolar. Sultan Maroko, Muhammad ke-6, 8,2 miliar dolar. Sultan Uni Emirat Arab, Emir dari Abu Dhabi, 15 miliar dolar guys. Dan Sultan Saudi Arabia, King Salman, 18 miliar dolar. Wow, Muslim, real crazy rich, bukan kaleng-kaleng, dan banyak yang udah pernah diajak masuk invest ke Indonesia. Tapi uniknya, menurut kata data, jumlah investasi asing terbesar di Indonesia di tahun 2022 berdasarkan ranking, Hong Kong ada di tempat ketiga dengan 3,9 miliar dolar. China di tempat kedua dengan 5,2 miliar dolar. Dan Singapura di tempat pertama dengan 10,5 miliar dolar. Terus ada di ranking berapa nih para sultan? Masuk nggak sih ke 10 ranking terbesar sebagai investor Indonesia? Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu lah. Ternyata, ranking tertinggi investasi ke Indonesia dari para sultan Arab diambil oleh Uni Emirat Arab dengan angka 213 juta dolar saja. Nah, uniknya dibandingkan dengan Singapura, negara kecil, 1:50 guys. Dan ranking mereka ada di ranking 27. Jauh dari 10 besar. Gimana dengan King Salman yang sempat membuat heboh dengan kedatangannya? Saat itu di tahun 2017 menggunakan pesawat khusus, elevator pribadi, bahkan 1.500 orang yang mendampingi. Ia juga disambut dan dikawal oleh Jokowi, bahkan dipayungin sendiri oleh Jokowi pas hujan. Saya sedikit agak kecewa soal investasi dari Arab Saudi. Hanya sedikit ya, sedikit. Hal ini dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan Kamis 13 April 2017. Presiden Jokowi juga menjelaskan kekecewaannya adalah Indonesia mendapat besaran investasi yang lebih kecil dari China. Nah, berapa banyak sih kecilnya? Indonesia mendapat investasi senilai 89 triliun, sementara China mendapat 870 triliun dari King Salman. 10 kali lipat lebih besar. Sampai di sini, maaf buat para pendukung Sultan yang kecewa. Tapi ini berdasarkan data. Pelajarannya apa sih? Yang pertama, uang, ya urusan uang. Investasi, itu urusan untung rugi guys. Bukan urusan lain. Bukan urusan ras, bukan urusan iman. Contoh gampang, pilih invest di saudara sekandung tapi boncos, rugi. Atau invest di bank atau saham yang Anda nggak kenal tapi lebih pasti kembali uangnya. 90% orang yang punya akal sehat bakal cari investasi yang lebih menguntungkan lah. Tanya aja teman Anda yang pernah investasi sama saudara atau ngutangin saudara atau teman buat bisnis terus uangnya kemakan. Paham kan? Good. Pelajaran selanjutnya, kepercayaan. Ini penting nih, tapi kepercayaan yang berlogika, bukan percaya buta ya. Beda guys. Dikutip dari CNN, Jokowi menganggap banyak faktor yang mempengaruhi nilai investasi rombongan Arab Saudi. Kenapa mereka lebih menginvest ke China lebih besar dibandingkan ke Indonesia? Salah satu faktor yang harus dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Dikutip, kemudahan berusaha di Indonesia yang masih ranking 91, masalah kepastian hukum yang mungkin juga masih perlu diperbaiki. Banyak hal, kata Jokowi. Penekanannya di sini adalah di kemudahan dan kepastian ya. Tapi coba deh mikir, terus kondisi seperti itu kok Singapura dan China masih berani sih investasi puluhan kali lipat daripada King Salman? Yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Oke, balik lagi. Dan saya percaya mereka berani investasi gede-gedean karena ada pengusaha yang bisa dipegang, guys. Pengusaha di Indonesia yang memastikan kepastian investasi berjalan dengan lancar. Bisa jadi pengusaha Tiongkok juga loh. Pengusaha yang pastinya yang punya etos kerja dan mentalitas yang sesuai, yang dapat dipercaya memegang uang mereka. Karena kita bicara uang besar, guys. Ya, minimal mereka bisa lihatlah bahwa hampir nggak ada pengusaha Tionghoa yang kerjanya demo-demo dan komplain melulu. Buktinya King Salman aja investasi ke China 10 kali lipat daripada ke Indonesia. Wow, orang kaya aja nggak mau ribet, apalagi Sultan. Ya maunya yang mudah dong, maunya yang mudah dan pasti. So guys, ubah hidup Anda dengan ubah mindset Anda. Mindset produktif, bukan mindset ngarep. Mindset kerja, bukan mindset komplain. Mindset susah tapi bisa, bukan mindset bisa tapi susah. Ubah mindset, ubah hidup Anda. Pelajaran terakhir nih guys. Kenapa sih orang China lebih banyak invest ke Indo daripada para sultan? Ini pendapat pribadi ya, boleh didebatin. Karena menurut saya, orang China lebih mau susah, lebih biasa susah. Udah kompetitif dan juga hidupnya udah biasa sulit. Maklum guys, penduduknya aja 1 miliar lebih.
lebih. Coba deh kita lihat dari list GDP per kapita atau penghasilan rata-rata per orang di tiap negara. Berdasarkan World Bank atau Bank Dunia di tahun 2021, Indonesia di $4.300 per tahun, China di $12.500 per tahun, Saudi Arabia di $23.000 per tahun, Qatar di $66.000 per tahun. Anda lihat angkanya, lihat GDP-nya, dan Anda bisa tahu kenapa lebih banyak orang China kerja di Indonesia dibandingkan yang lain. Selain investasinya yang mereka tanam, penghasilan rata-rata mereka juga lebih rendah. China bisa jadi lebih mau go extra mile, lebih mau komit alias berani capek. Invest di Indo, nggak ada yang bisa atau mungkin aja orang yang nggak paham teknologi, ya udah kirim aja orang yang paham untuk ngajarin dan juga transfer pengetahuan. Gaji masih masuk budget lah. Dijulitin ya sowot gitu loh. Anggap aja kayak ayam. Kalau nggak berkokok sakit ayamnya. Dah pola juga. Coba kita bandingin dengan Qatar. Gaji standar aja udah hampir 17 kali lipat di Indonesia. Kerjaan di Qatar aja kurang. Bahkan butuh TKI. Ngapain cari masalah, cari susah. Cari uang, jangan cari kerjaan, guys. So gitu aja. Komen pendapat yang paling menarik akan saya pin. Makasih. Saya Coach Yudi Chandra. Salam miliarder.